Haleluya, haleluya. Sidang Jemaat El-Betel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu. Minggu yang pertama di bulan Juli ini. Dan kita tahu kita Gereja Betel Indonesia setiap minggu pertama melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kita Indonesia sekarang sudah memasuki era new normal, dan khusus DKI Jakarta masa transisi bahagian yang kedua. Karena itu jangan lupa cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir sesering mungkin, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting. Dan kalau toh kita harus beraktivitas, jangan lupa pakai masker. Karena hanya dengan cara seperti ini kita bisa membantu secara penuh pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Puji Tuhan. Nah, karena ini juga adalah ibadah yang istimewa, maka hari ini kembali saya, Pak Gembala, ditemani oleh Ibu Gembala yang kita semua kasihi. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu kembali di acara ibadah online hari ini dengan ibadah perjamuan kudus. Kita semua tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, dan selamat beribadah di hari yang mulia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut dan kita berdoa dan mendengarkan firman Allah, maka kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang luar biasa ini. Dan pastikan lewat pujian ini kita semua diberkati. Amin. Tuhan. Haleluya. Shalom Jemaat El-Betel yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari Minggu ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan keluarga kita di rumah, dan biar kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bahkan sampai dengan saat ini Kau boleh memelihara setiap kami. Terima kasih dan kami boleh bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang hidup, berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Kasih-Mu
percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian yang kita naikkan bersama-sama, dan saya percaya hadirat Allah hadir di setiap rumah kita di mana kita berada. Haleluya. Nah, sekarang mari kita mau berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami. Amin. Biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ya. Dan kami melangkah seturut dengan waktu, rencana, dan rancangan Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami. Kami mau dengar firman-Mu. Tuntun kami, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, maka kita mau baca Alkitab dulu. Saudara siapkan Alkitab saudara, dan saudara boleh membukanya dan membacanya juga. Dan kali ini Ibu Gembala yang akan membaca ayat firman Tuhan yang disampaikan lewat khotbah ini. Dan yang pertama kita mau baca dulu Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini menurut para bapak-bapak kita, bapak-bapak rohani kita, para ahli Alkitab mengatakan adalah rangkuman dari seluruh isi Alkitab kita. Dan kalau toh seluruh isi Alkitab ini dirangkum menjadi Yohanes 3:16, dan kemudian Yohanes 3:16 ini diperas sampai tinggal satu kata, maka saya terlalu percaya kata itu adalah Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Sebesar apa sih kasih Allah kita bagimu dan bagiku? Sebesar apakah kasih Allah kita bagi umat manusia ini? Kita mau baca dulu Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Haleluya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih dari seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita mengasihi seseorang dengan memberikan harta kita, kita memberikan bantuan kita, atau kita memberikan apa yang ada pada milik kita. Itu tanda kita mengasihi. Tapi kasih yang terbesar adalah kita bukan hanya memberikan semua itu, tetapi ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, nyawanya. Bukankah ini yang Yesus Kristus Tuhan kita lakukan bagimu dan bagiku di atas kayu salib? Karena itu, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula ini. Mari kita dasari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang menyerahkan nyawa ini. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu, dengan tema firman Allah, there is no greater love. Tidak ada kasih yang lebih besar. Lewat tema ini, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, ada beberapa hal yang akan kita simak bersama-sama. Hal yang pertama, dengan tema tidak ada kasih yang lebih besar. Dan ini benar, karena tidak ada kasih yang lebih besar yang bisa dijelaskan, apalagi dilakukan oleh orang lain. Yang ini dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, dia menunjukkan kasihnya yang terbesar ini dengan rela menyangkal diri. Dia menyangkal diri bagimu dan bagiku. Dan dia menyangkal diri ini kita mau baca dulu. Tentu bukan sekedar bicara. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-7. Ini dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah Amin. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara lihat, Dia Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku, Dia menyangkal diri demikian rupa. Pertama dia mengosongkan dirinya. Ya, Dan Alkitab katakan dia mengosongkan diri berarti and he made himself with no reputation. Dan dia membuat dirinya sama sekali tidak berdaya. Padahal dia Allah yang besar. Kemudian dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak mengambil rupa seorang raja, dia tidak mengambil rupa seorang konglomerat, dia tidak mengambil rupa seorang penguasa dunia ini, dia tidak mengambil rupa seorang bos, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Kemudian baru dia menjadi manusia. Apakah ada yang seperti ini? Haleluya. Dan penyangkalan dirinya ini, perjalanan hidup Yesus di dalam mengasihimu dan mengasihiku, menebusmu dan menebusku, melewati penyangkalan diri demi penyangkalan dirinya. Penyangkalan diri yang pertama, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-12. Puji Tuhan. dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus lahir di kandang binatang. Apakah ada tempat yang lebih tragis dan miris rasanya dari tempat ini? Semiskin-miskinnya satu manusia, tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin dia melahirkan di kandang binatang. Di tempat makan minum domba lah yang menjadi palungan, menjadi tempat tidurnya, dan dibungkus dengan kain lampin. Apakah dia tidak mampu datang dengan cara yang demikian hebat dan dahsyat datang ke bumi? Terlalu mampu. Apakah dia tidak mampu datang lahir, kalau toh dia harus lahir normal sebagai manusia? Dia tidak mampu lahir di rumah sakit yang terhebat, yang termahal, yang pernah ada di muka bumi ini. Oh, terlalu mampu. Tetapi ini yang dia lakukan. Dia menyangkal dirinya. Dia lahir di kandang binatang. Itu langkah yang pertama ketika dia datang ke dunia. Kemudian setelah itu dia memulai pelayanannya. Tidak diikuti oleh fasilitas-fasilitas yang hebat. Dia melayani bukan saja sekedar apa adanya, tetapi dengan segala kekurangannya. Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 menjelaskan bagimu dan bagiku. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara lihat, ini penjelasan secara menyeluruh tentang semua fasilitas-fasilitas yang Yesus pakai, pergunakan sepanjang kurang lebih 3,5 tahun. Dia melayani di muka bumi ini secara fisik. Kalimatnya adalah foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man have nothing, even to lay down the heads. Artinya, dia melayanimu dan melayaniku. Yesus tidak memiliki apapun. Karena itu, jika engkau mengeluh dalam pelayananmu karena kekurangan, entah biaya, entah kekurangan dalam banyak hal, fasilitas-fasilitas pelayanan, ingat ini baik-baik, Tuhanmu dan Tuhanku dengan tidak memiliki apa-apa, dia melayanimu dan melayaniku. Dia melayani seorang seisi dunia ini oleh karena kehebatan, kebesaran kasihnya yang tidak terukur ini. Karena itu mari kita melayani Tuhan.
dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, dengan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan ini lebih jelas, jangankan dia melayani. Kita membaca ini, Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai ayat 60. Ini bagian yang luar biasa dari pelayanan Yesus dan semua fasilitas yang dia miliki. Haleluya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Haleluya, saudara, lihat, mari kita perhatikan sama-sama. Ketika dia datang ke dunia, dia tidak datang seperti raja yang hebat, pemimpin dunia yang hebat, tapi dia datang lahir di kandang binatang. Kemudian ketika secara fisik 3,5 tahun kurang lebih dia melayani di muka bumi ini, dan pelayanannya bukan pelayanan biasa. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Pelayanan yang demikian dahsyat dilakukan. Tapi apa dia memiliki fasilitas? Apakah dia memiliki banyak hal yang untuk menopang pelayanannya? Tidak, saudaraku. Karena itu jangan pernah mengeluh ikut Tuhan. Jangan pernah mengeluh melayani Tuhan. Percayalah, apa yang ada pada kita itulah yang Allah berikan bagi kita. Dan jika kita mau pergunakan dengan sungguh-sungguh, engkau lihat semua akan berubah menjadi berlipat ganda secara dahsyat dan luar biasa. Apalagi dalam suasana seperti ini, coronavirus disease ini, coronavirus pandemic seperti ini yang sedang melanda dunia dan melanda Indonesia yang kita cintai ini. Nyatakan cintamu, nyatakan kasihmu. Tapi bagaimana cara menyatakan cinta kepada Tuhan? Ini dia firman Allah yang akan kita baca. Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat. Karena dia begitu besar kasihnya bagimu dan bagiku, maka dia rela menyangkal dirinya. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Sebagaimana dia menyangkal dirinya. Maka di hari-hari ini, melewati coronavirus pandemic ini, saya tidak mengajak engkau untuk tidak makan, tidak minum dalam hal menyangkal diri. Tetapi mari kita jangan mengeluh melewati suatu situasi yang sulit seperti ini. Mari kita mengucap syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan berkata, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami harus lewati hari-hari ini, kami percaya kami tidak lewati sendiri. Kami lewati bersama Tuhan. Karena itu saudaraku, jika engkau dan saya tidak menyangkal diri kita dalam mengikut Tuhan, dalam hal kita mengucap syukur untuk semua apa yang ada pada kita, kita tidak layak mengikuti Yesus. Karena itu dalam situasi seperti ini, mari kita ikut dia apa adanya dengan mengucap syukur pada Tuhan. Dan Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Dan dia pasti menolong, memelihara, membela, dan melindungi kita dari situasi yang hebat ini. Haleluya. Ini hal yang pertama. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua,
Tidak ada kasih yang lebih besar yang digambarkan dengan kepedulian Tuhan kita Yesus Kristus bagimu dan bagiku sebagai umat tebusannya. Terlalu banyak Alkitab menulis bagaimana dia peduli. Bukankah salah satu ciri dari cinta adalah peduli? Dan kepedulian Tuhan Yesus dalam kitab Lukas ada beberapa bagian yang ditulis. Pertama tentang kepedulian Tuhan Yesus lewat kisah domba yang hilang. Bagaimana seorang gembala ketika kehilangan seekor anak domba dan dia meninggalkan yang 99 ekor, dia turun mencari yang 1 ekor sampai ketemu. Dan ketika dia bertemu dengan yang seekor yang hilang ini, dia menggendongnya dan dia membawa kembali. Bukan hanya itu, kisah dirham yang hilang juga dalam kitab Lukas, dan kemudian kisah tentang anak yang hilang dalam kitab Lukas yang sama. Bagaimana seorang anak yang terhilang, dia kembali kepada Bapa setelah dia menghabiskan harta yang telah dia ambil, hak-haknya sebagai anak dia telah ambil. Tapi kemudian dia kembali kepada Bapa. Dan apakah Bapa mengusir dia dan berkata semua hakmu sudah kau ambil? Oh tidak, sama sekali. Bapanya peduli terhadap anaknya. Dia berkata, pakaikan kasut yang terbaik, cincin dan jubah yang terbaik, karena anakku yang hilang ditemukan kembali. Anakku yang telah mati dibangkitkan kembali. Apakah ini bukan bentuk kepedulian yang luar biasa? Bahkan dalam kitab yang sama Lukas digambarkan, kisahkan tentang kepedulian Tuhan Yesus, tentang seorang Samaria yang baik hati. Kisah yang luar biasa ini. Bagaimana seorang Samaria yang mengambil orang yang dia tidak kenal, yang terbaring, yang luka parah, kemudian dia angkat, dia minyaki luka-lukanya, dia naikkan ke atas keledainya dan dia bawa ke rumah penginapan. Dan ketika yang mempunyai penginapan bertanya kepadanya, kira-kira kalau ada dialog saya bisa rekonstruksi, dia tanya begini, ini apanya Bapak? Apakah ini orang tua Bapak? Dan dia berkata, oh tidak. Apakah ini keluarga? Oh tidak. Apakah ini tetangga kah? Oh tidak. Apakah ini orang sekampung kah? Oh tidak. Jadi ini siapanya Bapak? Dan dia berkata, aku tidak mengenal dia. Tetapi yang aku lihat, dia sedang terluka parah dan dia harus ditolong. Itu yang menggambarkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalimatnya dia katakan begini, ini uang 2 dinar. Belanjakan uang ini untuk mengobatinya, dan jika engkau belanjakan lebih, aku ganti waktu aku kembali. Dalam kita melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, dia melengkapi kita dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, maka kita jalani hidup-hidup ini dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Ini merupakan jaminan yang terhebat bagi kita. Apalagi dalam situasi yang tersulit ini. Dan kembali, orang Samaria yang baik hati, dia sudah lakukan sesuatu yang sesungguhnya kelihatan tidak ada hubungan sama sekali. Tapi dia katakan, ini uang 2 dinar. Jika engkau belanjakan lebih, aku ganti pada waktu aku kembali. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah engkau lakukan bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Apa yang engkau sudah lakukan bagi rumah Tuhan? Apa yang engkau sudah lakukan bagi gereja Tuhan? Dengar nih baik-baik, catat semua itu. Karena Tuhan Yesus pasti ganti waktu dia kembali. Haleluya. Karena dia peduli bagi kita. Karena ini bukti kasihnya yang tidak ada yang lebih besar dari kasih dan cinta seperti ini. Ini yang kedua. Dan ini hal yang ketiga. Tidak ada kasih yang lebih besar yang Tuhan Yesus Kristus berikan bagimu dan bagiku. Bahkan saya berani mengatakan, tidak ada kasih yang pernah ada, bahkan yang akan ada, yang lebih besar dari kasihnya Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Karena
kasih yang seperti ini yang dia berikan adalah rela berkorban bagimu dan bagiku. Bukankah kasih atau cinta itu identik dengan pengorbanan? Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagimu dan bagiku. Mari kita mau urut. Kasih yang model apa sih yang dia berikan bagi kita sehingga layak disebut kasih yang terbesar, dan tidak ada yang akan pernah lebih besar dari cintanya Yesus Kristus bagi kita. Mari kita mulai dengan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Haleluya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Ada ungkapan cinta seperti ini. Aku rela menderita asal engkau bahagia. Aku rela menjadi miskin asal engkau menjadi kaya. Dan Ia, Yesus Kristus Tuhan, rela meninggalkan semua kekayaan yang mestinya dia miliki adalah langit, bumi, laut beserta isinya. Agar apa? Agar dia menjadi miskin, untuk supaya engkau dan saya yang miskin boleh menjadi kaya. Apakah ada pengorbanan seperti ini? Oh, tidak ada, saudaraku. Cuma Yesus yang mampu lakukan seperti ini. Itu yang pertama dari pengorbanannya. Dan pengorbanan yang kedua kita urut lagi dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Dan pengorbanan yang dia, Yesus Kristus Tuhan, lakukan bagimu dan bagiku. Alkitab tadi mengatakan, ayat tadi menjelaskan bahwa dalam keadaan sebagai manusia, dia rela berkorban, merendahkan dirinya dan taat. Bahkan taat sampai mati. Sampai mati di atas kayu salib. Artinya, Tuhan kita Yesus Kristus rela mengorbankan hidupnya. Dan dia rela mati di atas kayu salib. Adakah cinta yang lebih besar dari ini? Oh, tidak ada, saudaraku. Haleluya. Karena itu saya selalu menggambarkan bahwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib dalam menebus dosamu dan dosaku. Saya tidak pakai bahasa indah karena saya tidak mampu mempersiapkan bahasa yang lebih indah dari kalimat ini. Bahwa dia mati pasang badan ganti saya. Haleluya. Oleh karenanya jemaat El Bethel yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melewati hari-hari yang sulit ini, jangan kita meragukan kasih Tuhan. Karena kasih-Nya yang terbesar ini tidak ada yang melebihi kasih ini. Artinya dia sudah lakukan semuanya bagimu dan bagiku, sampai dia rela mati di atas kayu salib. Dan ini merupakan gambaran bagi kita. Nyawa saja dia serahkan. Apalagi hanya menjaga kita dari coronavirus pandemic. Apalagi hanya mencukupkan kebutuhan kita selama masa ini. Apalagi cuma untuk menjaga kita dan keluarga kita. Dia terlalu mampu. Amen. Dia terlalu hebat dalam hal ini. Karena kasih-Nya yang terbesar, dia menyerahkan segala-galanya bagimu dan bagiku. Tidak ada Tuhan seperti ini. Karena dia rela menyerahkan nyawa bagi kita. Karena itu mari kita mengikut Tuhan. Kita ikut dia dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Dengan percaya dan beriman akan pembelaan Tuhan. Dan engkau lihat, kita akan melewati masa pandemik ini. Dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Dan kita, Indonesia, akan dipulihkan dan dibangkitkan oleh Tuhan menjadi pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tidak ada kasih yang lebih besar. Terima kasih ya Tuhan. Karena kasih dan cinta-Mu yang demikian besar bagi umat-Mu. Yang oleh karenanya kami mampu melewati hari-hari yang sulit ini. Karena cinta-Mu lah
yang mengikat kami, yang mempersatukan kami dengan Engkau, yang menjaga, memelihara, dan mengawal kehidupan kami. Cinta-Mu yang tiada batasnya inilah yang oleh karenanya kami bisa melewati masa ini Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu itulah yang menolong kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami sungguh mengasihi Engkau, dan sekarang Tuhan, kami mau ambil bagian dalam penderitaan-Mu. Tuhan, agar supaya ketika Engkau datang kali yang kedua kelak, kami boleh mendapat bahagia di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus, tulungi kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh berlayak, hamba dan sidang jemaat boleh berlayak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Siapkan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Sekarang, angkat roti di tangan kanan, tinggi lewat kepala. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba Allah yang Engkau percayakan mengembalakan sidang jemaat umat tebusan Tuhan. Maka apa yang hamba terima dari Tuhan, itu yang diteruskan bagi sidang jemaat semua. Yesus Kristus Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka, yaitu saudara dan saya, kita semua, dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, tubuh yang terpecah bagimu, tubuh yang dihancurkan bagimu. Dan oleh tubuh yang terpecah dan dihancurkan ini, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia memikul salibnya, melewati jalan-jalan penderitaan. Orang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, padahal sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kemelaratan kemiskinan kita lah yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan, yang dimana ada anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah itu, Yesus Kristus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, yaitu saudara dan saya. Dan mereka semuanya, kita semuanya minum dari cawan itu. Dan Yesus Kristus Tuhan berkata kepada mereka, yaitu saudara dan saya, kita semuanya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang ajaib, darah yang menebus, darah yang mengampuni, darah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Darah Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami membalas semua kebaikan Tuhan? Dengan apa kami bisa membalas semua kasih-Mu yang demikian besar, yang Engkau rela menyerahkan nyawanya ganti kami di atas kayu salib? Tidak ada yang kami bisa balas. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan mengingat akan cinta kasih-Mu yang tiada taranya, sehingga biar melewati hari-hari yang sulit ini, kami tetap mengucap syukur kepada Allah. Kami tetap mengucap syukur atas pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa buat pemerintah dan bangsa kami dalam melewati hari-hari yang sulit ini. Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, teristimewa Gubernur DKI Jakarta, karena kami ada di Jakarta. Tuhan, berikan kepada pemimpin-pemimpin kami ini kekuatan hikmat dari Tuhan, agar dapat membawa bangsa kami keluar dari masalah besar ini, menghentikan akan penyebaran COVID-19 ini, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, bangsa kami boleh bangkit kembali, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa khusus untuk para medis. Tuhan, mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa kesembuhan bagi saudara-saudara sebangsa yang dalam keadaan terpapar oleh COVID-19 ini. Tuhan, tolong mereka, tudungi Tuhan mereka, sehingga mereka boleh diluputkan dari sakit penyakit ini, sehingga boleh dengan segenap kekuatan Tuhan membawa kesembuhan ini bagi sebangsa kami yang dalam keadaan sakit ini. Dan hamba berdoa secara khusus buat jemaat yang kau percayakan bagi hamba. Tudungi dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada seorang pun yang terpapar dengan penyakit ini. Dan dalam melewati situasi ini, kecukupan dari Tuhan menjadi milik mereka. Sehingga biar kami tahu Tuhan, bahwa dalam melewati pandemi COVID-19 ini, Engkau Allah menjaga, memelihara, mencukupkan semua kebutuhan umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya bangsa kami pasti dipulihkan oleh Allah, karena itu janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, Tuhan Yesus memberkati.